Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Witches. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan suara pahlawan, Chris Rock, yang mengatakan kepada sekelompok anak yang menonton tayangan slide, bahwa penyihir itu sangat nyata, dan mereka sangat membenci anak-anak. Mereka dikenal karena mengubah anak-anak menjadi makhluk. Kisah dimulai tahun 1968 saat dia masih anak kecil, dia tinggal bersama ibu dan ayahnya hingga mereka tewas secara tragis dalam kecelakaan mobil. We lived in Chicago, and it snows a lot at Christmas time. Tricky thing with snow is, it's slippery. Mom? I was wearing my seatbelt. Dad? Mom? Mama and Daddy weren't. Mama! Dad! Mommy! Dad! Let's get you out of here. Anak itu kemudian dijemput untuk tinggal bersama neneknya di Alabama. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghiburnya, anak itu tetap diam dan bersedih mengingat kepergian orang tuanya. Akhirnya, nenek berhasil membujuk anak laki-laki itu untuk makan. Keesokan harinya anak itu mendapat hadiah seekor tikus kecil yang dia beri nama dengan sebutan Daisy. Semuanya tampak baik-baik saja sampai seorang wanita misterius melihat mereka dari luar, dan mendadak nenek terserang batuk parah. Suatu hari, nenek dan anak laki-laki pergi ke toko untuk membeli beberapa keperluan. Namun, seorang wanita bernama Zelda mendekati anak tersebut dan menawarinya sebuah permen, dan tiba-tiba, seekor ular perlahan keluar dari lengan bajunya. Anak laki-laki itu lari menghampiri neneknya dan batuknya pun kambuh. Saat di rumah, anak laki-laki itu menjelaskan kepada neneknya ciri-ciri wanita yang dilihatnya, dan dia menegaskan bahwa ini bukanlah wanita tapi penyihir. Dia tahu bagaimana mengenali mereka dengan cara mereka berbicara dan berpakaian. Mereka memakai lengan panjang dan sarung tangan untuk menutupi cakar, tumit untuk menutupi kaki cacat yang mengerikan, dan wig untuk menutupi kepala botak mereka. Nenek menceritakan kisahnya kepada anak itu di saat dia masih kecil dan mengenal seorang gadis bernama Alice Blue. Saat mereka sedang bersama, nenek melihat Alice mendekati seorang wanita yang menawarkan permen padanya. Alice mengambilnya, dan keesokan paginya, dia berubah menjadi seekor ayam. Meskipun nenek tahu apa yang terjadi, tidak ada seorang pun yang percaya padanya dan mereka mengira Alice telah melarikan diri. Nenek mengunjungi Alice di kandang ayamnya setiap hari, dia sedih karena Alice tidak pernah bisa kembali normal. Nenek kemudian masuk ke dalam lemari yang biasanya dia simpan, dan mengungkapkan banyak ramuan obat serta buku penyembuhan. Anak laki-laki dan nenek meninggalkan rumahnya untuk pergi ke hotel dan membawa Daisy, meskipun anak laki-laki itu harus menyelinap masuk karena tidak ada hewan peliharaan yang diizinkan, tibalah sekelompok besar penyihir, yang dipimpin oleh Grand High Witch. Manajer hotel Mr. Stringer, memperhatikan bahwa dia membawa kucingnya yang bernama Hades bersamanya dan mengatakan tidak ada hewan peliharaan yang diperbolehkan, tetapi dia tidak punya pilihan selain membuat pengecualian untuknya. Anak laki-laki kemudian bertemu dengan seorang anak Inggris bernama Bruno Jenkins, yang memberitahunya bahwa dia seharusnya bertemu dengan seorang wanita di dalam ruangan yang akan memberinya permen. Anak laki-laki itu kemudian menyelinap ke ruangan tempat para penyihir bertemu. Ladies, prepare for removal. Penyihir agung memerintahkan mereka semua untuk menghapus penyamarannya, dan mereka memperlihatkan bentuk aslinya yang sangat mengerikan. You may remove your shoes. You may remove your legs.
Dia menghukum mereka semua karena kurangnya kesuksesan mereka, tetapi dia telah membuat ramuan khusus yang akan mengubah semua anak menjadi tikus. Bruno kemudian masuk tepat ketika dia mengharapkannya, dan dia memberinya coklat yang dia janjikan padanya. Bruno kemudian berubah menjadi seekor tikus, yang dilihat oleh si anak laki-laki. Saat para penyihir mulai mencoba menginjaknya, Daisy berbicara dan memberitahu anak itu bahwa dia akan membantu Bruno. Daisy menyeret Bruno ke tempat persembunyian, tetapi hal itu menyebabkan penyihir agung menemukan anak itu, dan dia mengubahnya menjadi tikus juga. Dia mencoba mendapatkannya dengan merentangkan lengannya melalui ventilasi, tetapi tikus melarikan diri dan cakarnya hancur saat mereka mengenai kipas angin. Ketiga tikus itu kembali ke kamar anak laki-laki setelah nyaris terbunuh oleh pelayan. Mereka menampakkan diri kepada nenek yang terpana melihat cucunya telah berubah menjadi tikus. Daisy mengungkapkan bahwa dia adalah seorang gadis yang berubah menjadi tikus lebih dari setahun yang lalu setelah melarikan diri dari panti asuhan, dan namanya adalah Mary. Nenek memutuskan untuk menjaga tikus dan menjaga mereka dari manusia lain yang mungkin mencoba dan memusnahkan mereka. Dia dan anak laki-laki itu datang dengan rencana untuk merekayasa balik penawar ramuan yang bisa mengubah mereka menjadi manusia lagi dengan mencuri beberapa ramuan penyihir agung. Nenek menempatkan anak laki-laki itu di dalam kantong dan membawanya turun untuk mengambil botol, tetapi penyihir agung hampir menangkap mereka sampai Tuan Stringer menyela dan memaksanya untuk membiarkan mereka pergi. Stringer membawakan Grand High Witch kandang untuk Hades, yang tampaknya disukai kucing itu. Nenek mendapatkan salah satu obat mujarabnya untuk digunakan dengan ramuan, tetapi tidak berhasil karena ramuannya tidak berubah sendiri, artinya tidak ada cara bagi tikus untuk kembali normal. Nenek kesal, tetapi anak laki-laki itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak masalah menjadi tikus dan nenek setuju untuk mencintainya, ditambah Bruno dan Daisy, sebagai miliknya. Kelompok itu kemudian menyusun rencana untuk menggunakan ramuan penyihir untuk melawan mereka semua. Anak laki-laki itu menyelinap melalui ventilasi dengan ramuan dan menjatuhkan seluruh botol ke dalam semangkuk sup kacang yang dipesan khusus oleh para penyihir agar menjadi hambar dan tanpa rasa. Nenek pergi ke ruang makan dan melihat para penyihir saat mereka berkumpul untuk makan. Penyihir agung melihat nenek dan tampaknya mengenalinya, mengejeknya dengan fakta bahwa dialah yang mengutuk Alice ketika mereka masih kecil. Pigtails. I'm sorry? Pigtails. You wore pigtails. Do I know you? Many years ago, what a shabby little town. A shabby little town right here in Alabama. You wore pigtails. And you got away from me. Remember? But I got that horrid little friend of yours. Remember? It was you. You're the filthy witch who turned Alice. Tiba-tiba, penyihir lainnya mulai berubah menjadi hewan pengerat menyebabkan pelanggan hotel lainnya berteriak dan mencoba untuk menginjak mereka. Sementara itu, tikus mencuri kunci kamar penyihir agung yang berada di kamar 666. Nenek membawa tikus ke kamar untuk mencuri simpanan ramuan dan uang penyihir agung, tetapi penjahat itu bertemu mereka lebih dulu. Dia mengancam nenek dan tikus, tapi Bruno dan Daisy menyelinap di bawah tempat tidurnya, yang penuh dengan perangkap tikus, dan mereka menggunakan dua untuk memasang kakinya. Saat Grand High Witch menjerit kesakitan, bocah itu meluncurkan dirinya dan seluruh botol ramuan ke udara, menjatuhkan botol itu ke tenggorokannya dan menyebabkannya berubah menjadi tikus yang mengerikan. Dia mengejar tikus sampai nenek menjebaknya dalam wadah yang berisi buku. Dia kemudian pergi untuk membebaskan Hades dari kandangnya, meninggalkan kucing untuk melahap mantan tuannya. Nenek dan tikus mencuri ramuan dan simpanan uang agar mereka bisa mengubah penyihir lain menjadi hewan pengerat. Nenek mencoba mengembalikan Bruno kepada orang tuanya, tetapi mereka muak melihat Bruno menjadi tikus, jadi nenek membawanya masuk. Dia mengadopsi Bruno dan Daisy, dan sementara anak laki-laki dan nenek tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mati bersama sejak tikus tidak akan hidup terlalu lama, mereka memutuskan untuk memanfaatkan waktu bersama sebagai keluarga besar yang bahagia. Kembali ke pahlawan, sekarang tikus yang lebih tua, menyelesaikan ceritanya untuk anak-anak. Dia dan nenek telah merekrut anak-anak lain untuk membantu melawan para penyihir, dan anak-anak itu tampak bersemangat untuk melakukannya.
Nenek melihat pahlawan dan bertanya apakah dia siap, yang dia jawab dia tidak pernah lebih siap dalam hidupnya.